Hello Riders, kembali bersama saya Bima Aryo di The Ride Guide. The Ride Guide is the right guide. Sebenarnya saya lagi bingung nih, harus pilih mobil yang mana. Masalahnya nih, mobilnya keren-keren, unik-unik dan pastinya antik banget. Tapi ada satu yang bikin saya penasaran banget, mobil yang di atas sana. Ini dia Riders, Porsche 356. Porsche 356 ini generasi pertama Porsche yang keluar pada era 60 dan 70-an. Tapi mau saya bahas bukan ini, saya mau bahas produk mengenai Porsche terbaru yang harganya paling murah dibanding Porsche sebelumnya. Berikut informasinya. Jenis mobil yang satu ini memang menggunakan nama hewan ikonik Indonesia. Nama macan dianggap Porsche mampu mewakili kekuatan, kelenturan, daya tarik, dan jiwa dinamis. Porsche Macan adalah mobil terbaru dari Porsche yang memiliki harga termurah dibandingkan dengan jenis Porsche lainnya. Di Indonesia, harga Porsche Macan ini berada di sekitar 1,4 hingga 1,7 miliar rupiah. Tentu saja harga ini tidak melebihi harga Porsche Boxer dan Cayenne yang berkisar di atas 2 miliar rupiah. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas Porsche Macan S. Macan S memiliki sistem penggerak 4 roda yang memungkinkan untuk dibawa ke medan berlumpur atau di pegunungan tanpa takut terjebak. Tenang saja Riders, sistem penggerakannya sudah menggunakan kontrol elektronik, jadi secara otomatis komputer akan membagi kekuatan mesin sesuai dengan medan yang dilalui. Sesuai dengan namanya, tentu saja Porsche Macan S ini memiliki tampilan yang terlihat garang namun tetap elegan dengan adanya lekukan-lekukan yang tajam. Mobil dengan desain unik dan memiliki tubuh yang cukup tinggi ini sangat sesuai bagi masyarakat Indonesia untuk melibas banjir atau jalanan yang kurang rata sekalipun. Namun, bodi Porsche Macan S ini didesain lebih kecil dibandingkan dengan Porsche Cayenne. Secara sekilas, mobil ini memang mengingatkan kita pada mobil Cayenne. Di bagian belakang, kita bisa melihat knalpot lubang 4 yang dapat membuat kita merasakan kegarangan Porsche Macan S. Karena suaranya yang menggelegar mirip dengan suara mobil balap F1. Masuk ke interior, kita dapat langsung melihat desain yang sporty, canggih, dan modern. Penataan tombol-tombol instrumen pun diletakkan dengan apik, sehingga mudah dijangkau oleh pengemudi. Dan tidak ketinggalan, pada tengah dashboard terdapat tachometer, instrumen yang menjadi ciri khas dari Porsche. Kursi penumpang depan memiliki ruang kaki yang luas. Kenyamanan tempat duduk dapat disesuaikan dengan keinginan penumpang, karena terdapat 14 setelan yang dapat dikendalikan dengan pengaturan elektronik. Begitu juga dengan kursi penumpang bagian belakang. Tersedia ruang yang cukup luas untuk duduk dengan nyaman. Keistimewaan Porsche Macan S lainnya adalah pengatur tinggi kendaraan. Pengendara bisa menyesuaikan tinggi kendaraan dengan keadaan jalan. Pada keadaan jalan normal dan rata, tinggi kendaraan bisa disesuaikan sekitar 10 mm. Ketika di jalan yang kurang rata, tinggi kendaraan bisa diatur hingga naik 40 mm dengan mengaktifkan mode off-road. Mode ini nantinya akan mengubah karakter mesin, transmisi, dan suspensi sehingga lebih responsif dan mengutamakan torsi pada putaran bawah mesin. Tidak ketinggalan, terdapat fitur electronic parking brake, yaitu tombol yang berfungsi sebagai pengganti rem tangan. Selain airbag dan sensor parkir, Porsche Macan S juga memiliki dynamic light system yang membuat pengendara dapat melihat jelas saat berkendara di malam hari. Bahkan, lampu depan Macan S ini dapat bergerak mengikuti arah setir mobil. Nah, sekarang kita ikuti test drive dengan Porsche Macan S.
Kira-kira gimana sih rasanya berkendara dengan Macan S? Oke, kalau dilihat dari luar memang Porsche Macan S ini seperti namanya S, sangat sporty. Dari ukurannya pun kita ngerasa sangat sporty karena cukup compact. Tapi kalau dari ukuran pasti ukuran sporty itu juga ada sedikit harga yang harus dibayar. Kalau masuk ke ruang kabin ini langsung terasa sportnya mengecil. Area kabin untuk drivernya, setirnya ini sangat enak sebenarnya kalau untuk dipegang. Kalau saya mengatur kursinya untuk posisi yang saya suka, bagian depan kursi juga di sini bisa dimajukan. Kalau ada yang lebih suka untuk kakinya lebih maju posisinya. Oke. Dan area yang saya lihat untuk sports car sebenarnya untuk SUV sports car pun ini cukup luas ya. Interior sendiri desainnya very sporty, very luxurious. Jadi sportnya kejaga, luxury-nya juga kejaga. Kebanyakan berukuran cukup kecil sebenarnya untuk kelihatan di sini. Kita bisa melihat indikator-indikator di sini bulat-bulat, tidak terlalu besar, tapi paling tidak setirnya ini tidak menghalangi, so I think it's good. Dan everything accessible. Di sini saya bisa mengakses untuk semua radio station dan musik, dan juga di sini untuk shifting gearnya. Dan semua accessible, very reachable. Untuk posisi radio juga tidak terlalu jauh dari tangan. Kembali lagi mungkin karena ini ya, karena posisi atau ukuran dari Macan ini juga tidak terlalu besar. It's a really nice car, so kita coba untuk on the road ya. Sini ada fitur, it's a Porsche, it's an SUV. Dari dulu waktu saat Porsche keluarin SUV, orang bertanya ini akan lebih Porsche atau akan lebih SUV, dan kayaknya Porsche akan menjawab dengan dua-duanya. Jadi di sini juga ada fitur Sport dan juga Sport Plus. Saya mau coba, tadi kita sudah coba tarikan biasanya. Saya mau coba untuk kalau dia dalam mode Sport, dan pada saat Anda gas, Anda langsung berasa dia masuk mode yang berbeda. Saya mau coba langsung Sport Plus, tarikannya langsung berasa, gearnya akan lebih panjang, dan kalau di tengah ini pun Anda ngegas, Anda akan itu nggak saya bikin ya, saya nggak mundur-mundur sendiri. I'm gonna try that once again. Saya coba, ini dalam mode Sport Plus, saya mau coba lagi. Oke, saya akan menyesuaikan mobil ini menjadi mode Sport. Oke, Sport Plus lah saya mau coba. Pertama bisa atur suspensinya. Jadi di sini suspensi akan masuk dari Comfort Mode ke Sport. Saya akan pencet lagi untuk menjadi Sport Plus. Lalu untuk ketinggian mobil juga saya bisa rendahkan untuk mengatur aerodinamisnya. Low level selected. Dan saya akan masukkan ke dalam Sport Plus. Kita akan coba seperti apa tarikan Sport Plus. Now that's power you can feel. Jadi mungkin hentakan seperti itu yang Anda nggak akan dapatkan di SUV standar. Oke, kalau masuk ke gang, ada banyak warning bahwa ada benda di sekitar Anda, depan, belakang, di samping. Tapi overall, very sporty. Di sini juga di cockpit ini sangat terasa nuansa sport dari Porsche-nya. Mungkin dia indikator awal tuh akan bunyi-bunyi dulu, kalau udah makin dekat baru muncul. Ya habis dikendarai, saya sih merasa sangat enjoyable sekali ya. Sangat terasa pada saat berada di dalam cockpit itu, Anda bukan sedang menyetir sebuah mobil yang besar, jadi sportinya itu masih sangat terasa sekali, walaupun mungkin ground clearance-nya lebih besar dan itu lebih enak untuk dibawa mungkin di kota-kota. Tapi ada mungkin saran itu di bagian belakang, yaitu untuk passenger seat-nya sangat tegak rasanya. Kita bahkan dari kita lihat saja sudah terlihat bahwa itu sangat tegak, dan leg room-nya juga tidak terlalu besar. Tapi kalau memang hanya berniat Anda membawa mobil sendiri ataupun berdua dengan pasangan, saya rasa sangat enjoyable untuk mobil seperti ini. Dan ini baru untuk mungkin masih ada kelas di atas ini lagi yang dibawa oleh Porsche. Tapi buat saya ini sudah sangat enak sih, sangat enjoyable. Anda bisa merasakan betul pada saat Anda mau menguji mesin itu sudah cukup terasa. Jadi, I like it. Nah riders, gimana? Tertarik nggak dengan Force Macan-nya? Kalau mengenai performa mesin, nggak usah diragukan lagi. Setelah ini saya akan kembali lagi dengan info yang nggak kalah menarik, so stay tune terus di The Ride Guide. The Ride Guide is the right guide.